terus bergelora di Kabupaten Barito Selatan. Dari kota Buntok hingga ke pelosok desa, masyarakat antusias berolahraga menandai tumbuhnya kesadaran akan pentingnya hidup sehat dan bugar. Ini dia Kalteng Sport edisi Barito Selatan. Hitung mulai. Satu, ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, ini. Sini. Dulu hati atau dagu. Coba buka lagi. Balik hitungan. Mulai. Mundur. Terima kasih MMA Kabupaten Barito Selatan dilantik pada bulan Juli, tanggal 14 bulan Juli 2024. Nah, sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Dan kegiatan selama ini yang sudah kami lakukan adalah pertama pembuatan camp IBC MMA untuk latihan, dan alhamdulillah itu berkat bantuan dari pemerintah daerah dan dari dukungan pihak lain juga, sehingga ada tempat latihan untuk para atlet yang sekarang sudah mempunyai atlet kurang lebih 60 orang dari pelajar SMP, SMA dan umum. Nah, mudah-mudahan ke depan keinginan IBC MMA Barsel memiliki oktagon atau ring bisa terpenuhi ya dalam waktu dekat inilah. Alhamdulillah bantuan pemerintah daerah luar biasa untuk IBC MMA Barsel. Apa inovasi dari IBC MMA ini sehingga peserta atau atletnya banyak nih Pak? Inovasi ini sebenarnya begini, kami menyebarkan apa itu IBC MMA, karena itu kan mencakup ada 6 cabang olahraga seperti karate, tinju, judo, gulat, muang thai, dan pencaksilat. Dan alhamdulillah penyebaran itu kami lakukan di media sosial. Ternyata antusias masyarakat luar biasa lah. Di samping masyarakat ya ibu-ibu para atlet pun ada yang menghubungi, artinya mereka ingin memasukkan anaknya daripada bertengkar di luar, lebih baik bertengkar di atas ring. Nah itu program kami untuk 2026, mudah-mudahan dari Kabupaten Barsel nanti IBC MMA bisa ikut Porprov. Itu harapan kami ke depan, dan bisa menghasilkan atlet-atlet dari Kabupaten Barsel. Dan kami menginginkan atlet-atlet ini memang asli putra Barsel sendiri, dan kami tidak menginginkan dari luar. Karena itu harapan kami selaku Ketua IBCMA Kabupaten Barsel dan juga harapan Ketua IBCMA Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk kesiapan menghadapi Porprov berapa Pak? Untuk sementara persiapan Porprov seperti Bapak lihat kan, anak-anak sudah rutin latihan yang sudah ditentukan jadwalnya dari hari Rabu, hari Senin, Rabu, dan malam Sabtu. Dan itu pun kami lakukan secara mandiri dulu. Mengingat karena Ketua KONI baru dilantik kemarin dan masih belum pelantikan kan, Ketua KONI sudah baru pemilihan dan belum ada pelantikan. Artinya untuk meminta dana pembinaan kan masih belum memungkinkan dulu. Termasuk secara mandiri lah dulu yang kami lakukan. Ini latihannya dalam sepekan berapa kali Pak? 3 kali. 3 kali. Hari apa aja Pak? Hari Senin, Rabu, dan malam Sabtu. Ini pelatihnya dari mana ini Pak? Kalau pelatih dari Barsel sendiri. Yang punya Basic karateka. karateka Pak ya? Dan udah ikut uji kompetensi atau Sudah kemarin ada uji kompetensi, dan ini alhamdulillah kalau tidak ada aral melintang ya minggu depan mereka akan diberangkatkan ikut penataran lagi di Jakarta. Selama setahun lebih ini apa tantangan dari pengurus Pak? Oh, tantangan luar biasa. Artinya dalam kami untuk mensosialisasikan kegiatan olahraga ini kan sangat berat.
Karena apa? Banyak orang beranggapan bahwa olahraga ini kan artinya olahraga keras. Namun setelah mereka ikut latihan, ya standar-standar saja lah. Karena ini kan IBCM memang kan olahraga yang amatir. Ada ketentuan kelas masing-masing, baik tingkat pelajar, SMA maupun umum nantinya. Jadi nanti harapannya ke depan seperti apa nih Pak? Pada para atlet atau pihak terkait untuk Harapan kami ke depan, kami bisa melahirkan atlet-atlet Kabupaten Baritos Selatan, dan mudah-mudahan pemerintah daerah selalu mendukung, mensupport apa yang menjadi harapan IBCM Barsel untuk ke depan. dalam setahun ini apa yang kurang nih Pak yang ingin dipenuhi nih di camp atau yang di Dalam setahun ini memang banyak yang masih belum terpenuhi. Kalau camp kami anggap sudah memenuhi, meskipun ukurannya nggak terlalu besar. Yang kedua, kami ke depan mudah-mudahan kami bisa melaksanakan membangun tempat ring oktagon, dan kalau oktagon alhamdulillah kan bulan depan sudah bisa terpenuhi. ada ingin penambahan sarana prasarana lain Pak selain oktagon atau matras atau seperti apa Pak? Ada Pak, ada. Matras memang memang masih dibutuhkan, dan itu yang memang akan kami butuhkan ke depan itu adalah gedung. Ada nggak Pak atlet dari Barsel ini yang go internasional atau sudah memiliki prestasi? Masih belum Pak, masih belum. Mengingat karena baru setahun lebih kan. Dalam setahun ini kan mudah-mudahan ke tahun depan kami bisa berupaya. Memang kemarin sudah ada beberapa undangan yang untuk ke Jurnas, tapi setelah saya pikir-pikir nanti dulu lah. Karena apa? Anak-anak cuma hanya latihan di lapangan, di dalam camp. Untuk teknik di dalam oktagon kan masih belum. Di atas ring masih belum. Harapannya kepada orang tua nih Pak yang memiliki anak tertarik tapi orang tuanya masih ragu-ragu nih Pak. Seperti apa Pak? Harapan kepada orang tua anak-anak yang ikut pelatihan di BCMMA, jangan khawatir. Karena olahraga ini dipandang keras, namun masih ada batasan-batasan yang ada aturan, yang berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dari IBCMMA Pusat. Berarti safety-nya jalan juga Pak? Jalan semua, safety. Baik pengaman kaki, pengaman dada, pengaman kepala, gigi, tangan semua. Pak 2026 nanti ada rencana sparring ke camp lain atau seperti apa Pak? Insya Allah kami ada punya rencana. Kalau oktagon datang tahun depan kami mungkin ada sparring kalau nggak ke Puas, Bartim. Mudah-mudahan bisa mencapai ke Kalimantan Selatan untuk sparring. Pak, Bapak sebagai ketua nih, apa sih kiat Bapak nih agar pengurus itu solid untuk membangun MMA di Barsel nih Pak? Kami selama ini alhamdulillah karena kami dalam membentuk organisasi keterbukaan dan berprinsip jangan sekali-sekali di dalam organisasi itu mencari keuntungan. Kita majukan olahraga dan harus rela berkorban untuk tercapainya apa yang kita inginkan dalam bidang olahraga IBCMMA ke depan. Targetnya apa nih Pak? Tahun depan seperti apa nih? Target kami mudah-mudahan tahun depan kami bisa ikut Porprov dan bisa menghasilkan atlet. Mudah-mudahan juga bisa ikut ke Jurnas nanti. Saya sebagai pelatih di IPCA MMA Kabupaten Baritos Selatan. Nama saya Anto Andrianto. Pak, mungkin bisa diceritakan dari pemanasan sampai latihan apa saja yang dilakukan para atlet Pak? Kita pemanasan, lari-lari biasa, latihan fisik ringan. Selanjutnya kita latihan basic bela diri, mulai dari striking, cara membanting, cara mengunci, dan semua kita gabung menjadi satu. Itu tujuannya apa Pak? Tujuannya sebagai kita bela diri MMA, jadi nama kita adalah mixed martial art, jadi gabungan bela diri. Jadi tidak berfokus di satu bela diri. Jadi kita mengambil basic bela diri, misalnya seperti pukulan, bisa dari tinju, judo, karate. Nah kalau untuk bantingan kita mengambil dari gulat. Nah untuk kuncian kita mengambil dari BJJ, Brazilian Jiu Jitsu. Itu seperti itu. Pak, saya lihat tadi itu ada
takut ban seperti ban. Ya. Itu tujuannya apa sih Pak? Itu bagian dari latihan fisik, karena mereka kebanyakan anak-anak pelajar dan kita ingin membina fisiknya supaya ke depan misalnya ada kejuaraan, anak-anak selalu siap fisiknya. Pak, kalau atlet pemula itu apa yang Bapak ajarkan atau Bapak kenalkan di MMA? Kebanyakan pemula di IPCA MMA Barsel merupakan non basic bela diri. Jadi kita harus satu-satu mengajarinya. Misalnya dari pemanasan dulu seperti apa. Nah, kedua basic cara memukul, nah, cara mengunci dan cara membanting seperti itulah. Misalnya kita ke pemula untuk atlet pemulanya. Pak, kalau di MMA ini apa sih teknik dasarnya Pak yang harus dikenal oleh atlet? Pertama, misalnya bela diri boxing. Kalau boxing kemungkinan pukulan, jab, strike, nah itu paling utama. Kedua, untuk bantingan kita memakai basic judo dan gulat. Dan kalau misalnya kuncian, kita harus memakai teknik Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, kebanyakan mereka menggunakan teknik ambar sama teknik rear naked choke, gitu. Kuncian leher. Itu digabung semua ya Pak? Digabung semua. Jadi mereka tidak cuma berfokus di tangan untuk striking ataupun tendangan. Jadi semua dari gulat semua kita digabung. Pak, untuk menghindari cedera atlet saat latihannya apa yang Bapak lakukan? Nah, kalau untuk menghindari atlet cedera, makanya kita harus wajib nih pemanasan. Itu harga mati sudah. Jadi kalau untuk pemanasan paling tidak mengurangi risiko cedera, kesalahan. Nah, misalnya kalau kita ada sparring, kita harus memakai pertama ada head guard, hand guard, shin guard. Kita harus memakai itu. Paling tidak kita di fasilitas, pertama kita sarana seperti misalnya matras seperti ini. Nah, karena kita matras ini adalah hal yang paling utama. Misalnya kita melakukan bantingan nih. Jadi kalau menurut saya dengan cuma ada 10 matras ini sangat kurang. Jadi kemungkinan resiko luka misalnya cedera seperti saya yang sering mempraktekkan untuk anak-anak, saya juga mengalami luka-luka juga karena lokasi matras hanya 10 aja, 10 baris saja. Jadi tidak memungkinkan untuk kita melakukan permainan ground atau permainan bawah. Apalagi Pak yang Bapak butuhkan? Misalnya fasilitasnya, misalnya perluasan tempat. Karena kita mempunyai member sampai dengan 50 atlet. Kalau ini hadir semua, kemungkinan ini nggak cukup tempatnya. Jadi kalau misalnya kita sandingkan 1 lawan 1, mereka nggak cukup kita. Jadi minta perluasan sarana latihan sama peralatan-peralatannya yang standar gitu. Bapak dengan rekan berapa orang yang melatih di sini? Kita di sini ada 2 orang pelatihnya. Basic? Basic saya karate dan saya ada sedikit belajar jiu-jitsu. Pak, harapannya ke depan nih kepada para atlet seperti apa nih? Ke depan para atlet merupakan anak-anak Barito Selatan asli dan kita akan berusaha membina mereka untuk maju ke depan, untuk meraih prestasi dan bisa membawa harum nama Kabupaten Barito Selatan. Dan dalam waktu dekat ini kegiatan Porprov akan dilaksanakan di Pangkalambun pada tahun 2026 dan kemungkinan atlet-atlet IPCA MMA Barsel akan bisa membawa nama harum Kabupaten Barito Selatan untuk tahun depannya nanti. Kalau kepada pengurus atau pemerintah tempat seperti apa? Kepada pemerintah maupun pengurus, harapan kita untuk bisa membantu memfasilitasi sarana untuk latihan, untuk bisa berkembang atlet-atlet asli Kabupaten Barito Selatan merupakan anak-anak pelajar maupun warga Barito Selatan yang masuk ke dalam kategori umum. Itu aja untuk harapan dari pemerintah. Kita minta tolong untuk bantu fasilitas kita. Untuk orang tua jangan khawatir, kita ada standar-standar yang berlaku di MMA untuk pemula amatir. Jadi di pemula amatir ada beberapa gerakan yang tidak boleh kita lakukan dan itu termasuk pelanggaran juga. Dan dari segi keamanan pertandingan, kalau di MMA itu apabila musuh sudah jatuh, nah itu kita stop pertandingan dan tidak kita teruskan. Berbeda dengan boxing. Apabila boxing misalnya musuh jatuh ke bawah, itu disuruh lagi berdiri. Kalau di MMA beda. Kalau misal musuh sudah jatuh ke bawah, kita off pertandingan dan pemenangnya yang berhasil meng-KO tuh. Di sini ada sarana-prasarana apa untuk menjaga anak-anak agar tidak cedera seperti pelindung kepala? Oke. Yang perlu kita tekankan untuk pemerintah fasilitasnya seperti hand guard. Jadi
sabuk sarung untuk mereka karena yang standar itu agak tebal. Nah, ini agak tipis dan sering terlepas. Jadi kita minta bantu di sarana pelatihan karena apabila kami sparring itu terlalu beresiko dengan sarung yang tipis. Itu aja. Berarti masih kurang standar Pak ya? Kurang standar dan kurang banyak gitu. Karena atlet kita juga banyak. Dengan seperti ini kita bergantian, terpaksa harus bergantian, nggak bisa satu-satu gitu. Pak, ini dalam sepekan kan 3 kali latihan. Yap. Apakah di hari Senin itu beda yang dipelajari atau sama aja Pak tiap pekan ini? Kalau kita malam itu kebanyakan kita umum, nah, jadi itu beda. Kalau umum kita kebanyakan di atletnya, lebih ke atletnya. Kalau untuk sore ini kebanyakan pelajar, jadi kita ada jadwal 3 siang, 3 sore, dan 1 malam. Jadi untuk malam itu kebanyakan atlet yang lebih umum. Nah, itu aja. Yang lebih senior. Itu. Jadi dibedakan Pak ya? Beda. Kita. Ya. Berarti untuk yang senior ada berapa orang? Kalau yang senior, kebiasaan latihan kita sekitar 15 orang, sampai dengan 20 orang. Ya, dalam waktu dekat, kemungkinan kita akan bisa sparring ke Barito Timur dan Kuala Kapuas nanti. Kita untuk menguji ketahanan fighter-fighter Barito Selatan kita dan juga untuk menimba ilmu dari Kabupaten Kuala Kapuas misalnya, seperti mereka kan mempunyai atlet nasional dan juga memperoleh medali di Kejurnas kemarin. Itu aja. Kemarin kita di bulan September ada mengikuti pelatihan wasit dan juri. Pelatihan yang pertama diberikan oleh mereka ialah hal-hal yang pelanggaran yang tidak boleh dilakukan para fighter. Misalnya kedua, hal-hal yang boleh dilakukan. Dan yang ketiga, kuncian apa saja yang tidak boleh dilakukan juga. Tendangan, pukulan, itu sama elbow. Kita kalau di amatir tidak boleh menggunakan elbow atau siku. Itu aja bedanya. Itu untuk tingkatan dapat sertifikatnya itu untuk yang lokal dulu ya? Kita daerah, provinsi. Daerah provinsi. Provinsi. Udah boleh mewasit gitu ya? Boleh, kita setelah mengikuti kemarin, kita boleh jadi kita sebagai wasit daerah namanya. Jadi kalau misalnya ada kejuaraan event resmi misalnya seperti Porprov, kita boleh memimpin pertandingan di Porprov gitu. Kalau untuk nasional ada lagi nggak Pak? Nasional ada lagi dan kebetulan akan dilaksanakan 14 sampai dengan 15 November di Jakarta nanti. Boleh, dan nanti akan kita mengikuti apa namanya kejurnas. Misalnya ada kejuaraan kita boleh memimpin. Misalnya seperti PON, boleh, Popnas, boleh juga nanti. Dan di misalnya di O2SN kalau nanti kita masuk juga di O2SN nantinya. Tantangannya Pak selama Bapak melatih selama setahun ini apa saja? Tantangannya mungkin dari segi kita kan yang namanya MMA itu basic bela dirinya kalau dari pelatih itu minimal 3 dan basicnya harus beda-beda nih. Nah, misalnya 1 khusus grappling, 1 khusus gulat, dan 1 khusus untuk striking. Sebenarnya itu tantangan. Dan kita di Barito Selatan ini hampir tidak ada pelatih BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Oke. Mungkin harapan ke depan secara umum ini apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Oke, harapan ke depan para atlet dari IPCA MMA Kabupaten Barito Selatan bisa berkembang nantinya dan bisa menjadi atlet yang mewakili Kabupaten Barito Selatan. Dan tentunya di tahun depan akan banyak event-event kejuaraan. Dan mudah-mudahan di tahun depan kita bisa mengikuti Kejurnas di Banjarmasin dan Porprov nanti ke depan di Pangkalambun pada tahun 2026. Itu aja harapan kita. Persiapannya apa jadi Pak? Persiapan kemungkinan apabila nanti ada pertandingan 2-3 bulan gitu akan kita melakukan TC nanti. Jadi khusus dalam 1 minggu kemungkinan 4-5 kali kita akan latihan. Itu aja. Baik, perkenalkan nama saya Dahlia, saya dari SMKN 1 Buntok Dusun Selatan. Perkenalkan, saya Priscilla Olivia Ramadhani dari SMP 1 Dusun Selatan. Saya kelas 9. Saya kelas 1. Tertarik ikut MMA ini kenapa sih? Karena menurut saya ini bisa melatih kekuatan diri dan juga menjaga diri dari kejahatan lain. Saya ikut MMA karena ingin menjaga diri saya aja sih. Tahu ada MMA di Barsel ini dari mana gitu? Jadi saya punya teman dari Panjat Tebing, terus saya diajak buat masuk sini. Jadi saya ikut dan ternyata seru. Saya
Saya tahu MMA ini dari teman sekolah saya yang ikut di sini kebetulan, jadi saya mengikuti juga dan ternyata asik juga. Menurut saya enggak, karena di sini tempat cari teman baru, terus tempat latihan bareng. Kalau buat minder, buat apa? Kalau saya minder sih enggak ya, soalnya udah kebiasa, jadi saya bisa lebih mudah bergaul dengan jenis kelamin lain atau teman yang baru. Harapannya gimana? Nah, bisa. Pengennya mau jadi atlet atau nanti ikut seleksi polisi atau seperti apa sih? Mau jadi atlet aja sih. Iya. Sama mau jadi atlet juga. MMA di Kabupaten Barito Selatan kini semakin berkembang. Para atlet muda terus berlatih keras, membuktikan bahwa semangat juang dan disiplin adalah kunci menuju prestasi. Dari sarana kecil di daerah hingga panggung kompetisi nasional, petarung Barito Selatan siap mengharumkan nama Kalimantan Tengah. Terima kasih telah menyaksikan Kalteng Sport. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.